Jadi seandainya amalan itu baik, sungguh mereka lebih dahulu daripada kita. Nah, itu kaidahnya. Laukana khairan lasabaquna ilaina. Ketika kita mendengar ini, oh iya juga ya. Iya juga. Berarti kalau mereka tidak mengerjakan, ngapain kita kerjakan? Nah, ini salah satu bentuk doktrin terhadap pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jumpa lagi di channel ini, Kang Rodin Official. Semoga di channel ini kita mendapatkan manfaat, ya, baik ilmu bertambah maupun kefahaman-kefahaman bertambah, dan bisa menerima segala macam perbedaan yang ada di antara umat Islam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat KR sekalian untuk mengkaji satu kaidah yang sering digunakan oleh saudara kita. Saya tidak perlu sebutkan siapa itu, dan Anda sendiri sudah tahu. Ada kaidah yang sering digaung-gaungkan, yang mana kaidah ini ditujukan untuk kaum muslimin yang mengamalkan ataupun yang mengadakan adat, kebiasaan maulid, kebiasaan haul, kebiasaan Isra Mi'raj, acara ini yang dijadikan rutinitas tahunan ataupun amal-amal yang lain. Nah, apa kaidahnya? Kaidahnya adalah laukana khairan lasabaquna ilaihi. Ingat, laukana khairan lasabaquna ilaihi. Ya, kalau kita artikan laukana, seandainya adanya amal tersebut, khairan itu baik, lasabaquna, sungguh mereka orang-orang salaf, para ulama salaf, para sahabat, tabi'in, bahkan Rasulullah telah mendahului kami ilahi terhadap mengerjakan amalan itu. Jadi seandainya amalan itu baik, sungguh mereka lebih dahulu daripada kita. Nah, itu kaidahnya. Laukana khairan lasabaquna ilaina. Ketika kita mendengar ini, oh iya juga ya. Iya juga. Berarti kalau mereka tidak mengerjakan, ngapain kita kerjakan? Nah, ini salah satu bentuk doktrin terhadap pengikutnya. Nah, padahal tidak seperti itu. Bahkan kalau kita mengkaji lebih dalam lagi bagaimana amalia para sahabat, bagaimana perbuatan-perbuatan para sahabat yang dulunya tidak pernah dikerjakan ketika zaman Nabi, justru di zaman sahabat dikerjakan, dan itu tidak bertentangan begitu. Seandainya kaidah ini betul, ya, yang mana kita tidak tahu siapa yang mengucapkan laukana khairan lasabaquna ilai. Apakah itu diucapkan oleh Rasulullah? Apakah itu diucapkan oleh para sahabat? Apakah itu diucapkan oleh tabi'in? Nah, jadi mungkin sahabat KR sekalian bisa memberikan saya masukan siapa yang pertama kali mengucapkan laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kaidah ini siapa yang mengucapkan? Karena kalau memang demikian, justru bertentangan dengan perkataan siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf, ya. Untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran, beliau mengusulkan, wahai Khalifah Rasulullah, ini para qori, orang-orang yang hafiz Quran sudah pada wafat, tinggal sedikit. Kita khawatir kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, orang-orang setelah kita nanti tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran, karena Al-Quran telah hilang, Al-Quran telah tiada karena wafatnya para hafiz Al-Quran. Apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar mengusulkan ingin mengumpulkan mushaf? Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
bagaimana kita berbuat sesuatu yang mana dulu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, ingat, ini kan sama ini. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu sedangkan Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawab Sayyidina Umar? Innahu wallahi khairun. Demi Allah ini baik. Jadi ada pendapat lain yang ada di pikiran Sayyidina Umar radhiyallahu taalaan. Memang mengumpulkan Al-Qur'an tidak ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya Al-Qur'an sekarang tidak dikumpulkan, bagaimana nasib? Ya, bagaimana nasib? Bagaimana keadaan umat setelah kita nanti? Nah, kaum muslimin setelah kita nanti. Nah, dikhawatirkan Al-Quran masih tersebar di mana-mana, tidak dikumpulkan menjadi satu, maka susahlah orang untuk mencari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Sehingga walaupun belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetap Sayyidina Abu Bakar menerima usulan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi kaidah tadi, laukana khairan lasabakuna ilaih, kalau seandainya ini baik, maka sungguh kami orang-orang salaf terdahulu telah mendahului kami untuk mengerjakan. Nah, jadi ini bertentangan dengan dialog antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, yang mana walaupun Nabi tidak pernah kerjakan, mereka kerjakan. Jadi ini justru, ya, kalau kita bahas masalah bid'ah lagi, justru ini perbuatan bid'ah tapi hukumnya wajib. Perbuatan bid'ah tapi hukumnya wajib. Karena kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, waduh, susah kita menghafal Al-Quran, susah kita mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian kita kembali ke permasalahan topik awal tadi, bahwasanya kaidah laukana khairon lasabakuna ilai. Pertama, ini kaidah yang muhdas, ya, kaidah yang muhdas, kaidah yang baru yang tidak sekalipun ditemukan mulai zaman sahabat, mulai zaman tabi'in dan ulama-ulama salaf terdahulu. Sehingga orang yang menggunakan kaidah ini, laukana khairan lasabakuna ilai, berarti dia salah satu orang yang berbuat muhdas, berbuat perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, justru kaidah laukana khairan lasabakuna ilai bertentangan dengan sunnah yang sahih dalam kitab-kitab hadis. Bahkan ada sebuah riwayat dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqihin, wa fi riwayatin farubba muballighin au amin sami'in. Ya, ini sahabat KR sekalian mungkin sudah paham maknanya, ya. Kalaupun tidak paham, saya akan mengartikan. Dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah membuat elok, ya, memancarkan keindahan, menerangkan, ya, wajah seseorang, ya, yang mendengar sabdaku, mendengar hadisku, mendengar hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghafalnya, fahafidhahu, dia menghafalnya, hatta yuballighahu ghairahu, sehingga dia menyampaikan kepada temannya, kepada orang lain. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan tidak sedikit orang yang menyampaikan kepada orang lain, justru orang lain itu yang lebih paham daripada orang yang menyampaikan itu. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat lain, wa fi riwayatin farubba muballaghin au amin sami'in, dan tidak sedikit juga orang yang mendapatkan hadis itu justru lebih pintar, ya, orang yang mendapatkan hadis justru lebih pintar daripada orang yang mendengarkan langsung. Nah,
Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa di antara sahabat yang mendengar hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung ada yang kurang memahami terhadap makna-makna yang dikandung oleh hadis tersebut. Namun kemudian ia menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya yang terkadang muridnya lebih memahami terhadap kandungan makna hadis tersebut. Nah, jadi walhasil hadis sahih di atas mengakui hasil ijtihad ulama tabi'in yang belum pernah terfikirkan oleh ulama sahabat. Berarti hadis tersebut juga mengakui hasil ijtihad ulama berikutnya dalam persoalan yang belum terfikirkan oleh ulama tabi'in. Dan demikian pula seterusnya, seperti masalah-masalah maulid, masalah-masalah Isra wal Mi'raj, masalah-masalah amalan rutinitas, misalnya yasinan malam Jumat misalnya, dan lain sebagainya, amalan-amalan yang tradisi, ya amalan-amalan agama yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Islam zaman sekarang, yang mana umumnya masyarakat tidak tahu apa dalilnya. Yang penting ini dari nenek moyang kami, kami amalkan saja. Nah, ini tugasnya para ulama untuk memberikan kefahaman, oh ternyata amalan itu ada dalilnya, ini loh dalilnya, ini loh sumbernya. Jadi demikian. Jadi kembali ke awal, laukana khairan lasabaquna ilaih, kalau amalan itu baik, sungguh ulama-ulama salaf telah mendahului kami di dalam mengamalkan amalan tersebut. Nah, ini salah satu kaidah yang muhdas yang tidak pernah ditemukan zaman Nabi, di zaman sahabat, baik zaman salafus saleh. Nah, oleh sebab itu terus saja kita yang memiliki kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus senantiasa istiqomah, berdoa kepada Allah agar kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah satukan hati kita bisa siap ya, kita bisa siap menerima yang namanya perbedaan, karena namanya perbedaan ini sudah dari dulu, bahkan dari zaman sahabat pun sudah berbeda. Jadi jangan asing dengan yang namanya perbedaan, jangan menjustifikasi oh saya saja yang benar, yang lain keliru. Jadi demikian. Nah, kalau memang Anda tidak mau maulid, tidak mau Isra Mi'raj, tidak mau acara nuzulul Quran, mungkin ya silahkan, tapi Anda jangan sekali-kali menyalahkan orang yang berbuat demikian, karena mungkin ya Anda belum tahu saja dalilnya, Anda belum tahu saja dasarnya. Nah, karena setiap amalan-amalan yang dibuat oleh para ulama-ulama kita itu berdasarkan dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada hadisnya, adalah ada ijma'nya, ada qiyasnya. Kalaupun tidak ada ijma' dan qiyas, mungkin ada dasar maslahatnya. Dan dasar maslahat, dalil maslahat ini juga pernah digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah di dalam memutuskan hukum. Jadi kurang lebihnya demikian. Nah, mari kita selalu bersatu umat Islam, siap menerima perbedaan. Berbeda itu wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.